Oke. Oke, baik. Oh, saya dipersilakan, Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita naikin mohon izin. Apa sih nama kesini? Ini Orang baru mulai. cuma Tidak bisa potong. itu cuma galaksi itu. Mon, Saya dulu, Kak. Saya mulai, Kak. iya. Perkenalkan saja nama. Oh, siap. Cuma sekedar Baik. sambil menunggu yang lain ya, kan baru 4 orang juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah mahasiswa atau alumni atau apa kan kita? Iya. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Fadli dari sekarang masih tetap Fadli di Ulul Albab 2012 pertanian agribisnis angkatan 2012. Alhamdulillah sekarang sudah alumni juga, Kak. Alhamdulillah. Iya, maka wallahu minna wa minkum sebelum terlambat. Kayak Karim. Yang satu lagi saya. Syukran, Kak. Nah, sama-sama. Ini ada yang satu ini. Saya cuma ingat beliau ini apa? Kalau tidak salah aktif di Mapala juga dia. Nggak tahu apakah ini ada satu ini. Bapak yang gendong anak ini. Kita sambil manajer itu, Kak, manajer. Iya, saya pernah saya lihat postingannya di bidang pertanian. Artinya kita sambil berbagi ilmu ya, pengalaman ya. Kebetulan ada senior kita juga ya, senior kalian juga namanya Kak Herjayanto. Itu alumni Faverta ya. Masih Faverta kayaknya. Masih Faverta ya Herja? Atau sudah berpisah? Masih sebenarnya skripsiku itu Faperta, Kak. Oh gitu. Iya. Tidak salah saya mengundang berarti. Cuma saya wisuda sudah Fapetkan. Oh, wisuda Fapetkan. Iya. Jadi pas peralihan fakultas baru waktu itu. Kalau ini sekedar perkenalan ya, kita belum masuk ke forum resmi. Kak Herjayanto ini. Mana Mariam? Kalau tidak salah beliau ini sekretarisnya apa? Himarin ya kalau tidak salah. Iya dulu. Sekretarisnya Himarin. Ketuanya itu Renal Putalan. Renal, ya betul. Beliau juga aktivis mahasiswa juga ya. Cuma tidak fokus begitu. Iya, yang fokus di Ulul Albab itu senior mereka itu Kak Mubin. Itu yang berhasil Kak Mubin. Yang berhasil pimpin demo-demo itu. Saya coba demo-demonya perikanan itu beliau yang memulai itu. Siapa? Ini ada satu angkatan juga dengan Hejra. Coba Azwar ini baru mau masuk. Arjuardin Unde. Beliau di perusahaan itu. Jadi, halo assalamualaikum, Azwar. Nah, satu angkatan ini dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, saya coba foto-foto ya untuk di share ke grup. Mungkin kawan-kawan kan sampai mereka tahu bahwa kegiatan sudah dimulai. Menunggu teman-teman yang lain ya. Saya coba share di grup. Ini ada beberapa grup ini, grupnya Ulul Albab, grupnya apa? Sambil menunggu yang lain. Ini ada senior ini, ada lagi masuk. Halo Azwardin. Azwardin. Iya. Assalamualaikum kan David. Waalaikumsalam.
Ini ada yang masuk tapi keluar lagi mungkin bermasalah jaringan. Sambil jalan ya, saya di grup Pasca Sarjana juga saya mau coba share. Menyampaikan bahwa kegiatan sudah dimulai, kegiatan sudah dibuka ya. Menunggu teman-teman. Kalau Herja ini Kak Herja sekedar informasi, kalau di Tadulako beliau itu junior ya, adik begitu. Tapi kalau di IPB beliau ini senior. Jadi beliau senior saya di IPB. Oh, luar kalau tidak salah dulu. Mana Herja? Sekedar informasi. Jadi ya sekarang ini beliau sedang apa? Sedang menyelesaikan program doktoral di IPB. Jadi sambil menunggu ya, saya coba. Rizky juga belum muncul ini. Jadi ini apa ya? Saya mencoba mengajak kita untuk reuni, tapi dengan sesuatu yang baru begitu, kemasannya beda. Ada sesuatu yang kita bicarakan tentang pertanian begitu. Jadi sebenarnya tapi teman-teman saja yang beda begitu. Putra, belakang Putra. Jadi bagaimana kabar Palopo Azwar? Bagaimana? Alhamdulillah, kabar baik, Kanda. Oh begitu. Saya ini karena perkembangan Palopo kurang lebih saya tahu sedikit ya. Banyak sekali itu corona di Palopo itu. Jadi untuk sekarang Palopo tidak terlalu, yang banyak itu di Luwu Utara. Luwu Utara ya. Iya. Mungkin karena anus toh habis kegiatan itu di mana? Di Goa itu. Bukan itu kah penyebabnya? Karena isu di sebagian dari situ. Kemarin juga banyak itu yang santri dari Jawa Timur yang pulang. Oh, faktor santri yang pulang ya. Iya. Ya kan Palopo dekat Makassar toh, jadi akses ke sana. Ini kita menunggu teman-teman yang lain ya. Kasih maksimal 10 ya, kita lanjut. Jadi sambil jalan mereka masuk begitu. Jadi banyak faktor juga menyebabkan kurang ini. Bisa jadi faktor faktor baru selesai sholat Isya, atau juga faktor ini. Faktor apa? Faktor tadi saya lama sholat itu. Jadi lambat dibuka. Tetapi cepat saya konfirmasi kan lewat grup WA. Nah, ini sudah ada part juga ini. Mungkin teman-teman masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mempersiapkan. Gimana ini? Om, saya share linknya ya biar teman-teman langsung gabung. Iya, share. Ya. Kita reuni lintas generasi ini. Ada Azwadin Unde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papanya. Agak kareba nih, Mangge. Alhamdulillah, baju-baju. Gile. Baju-baju Mangge. Ini Mangge berubah jadi daeng ini. Berubah jadi daeng. Oh, iya. Berubah, hilang logat kailinya. Iya, tidak ada logat kaili nah. Masih ada. Oh, dan Ariatan. Oh,
Jangan pakai bahasa Kelly. Masalahnya ini beragam ini di Oh dalam ini. iya, roaming orang nih itulah. Udah mau pakai bahasa Kelly. Udah mau nunde. Hmm. Aduh, terang sekali jidatku. Tunggu dulu, saya kasih mati dulu lampu di depan. Ah, ini masuk lagi baru, atar hidroponik, propali. Aku bakal aku. Aku bakal aku. Aku bakal aku. Assalamualaikum, Bapak Miswanto. Waalaikumsalam. Ah, ini masuk Ariski. Nah, masuk narasumber yang satu ini, Ariski. Saya coba share lagi di grup ya, coba. Nah, kita ini sampai atar hidroponik Morowali. Wih, mantap ini. Oh, Saya lupa namanya, tapi pernah saya lihat di blog aku ini. Ini angkatan berapa? Tolong dikenalkan dulu namanya. Angkatan berapa? Assalamualaikum Ustaz. Indonesia yang go internasional itu. Oh. Ada kamu lagu Jawanya dulu. Jawa Ustadz Fadli. Ya, bicara lah. Versi campur Inggris nih. Jangan diam baik. Kita menunggu 3 lagi ya, kemudian kita lanjut ya. Kita tunggu 3. Bapak Atar ini. Bapak Atar. Tapi keberatan mau nih. Teknya mau pakai apa sama sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil jalan ya. Assalamualaikum Ustadz Ariski. Bagaimana kawan? Tuh, ya, baik-baik saja, Komandan. Di mana ini posisi Ustadz? Di Apa yang di Oloboju atau di Palu ini? di Palu, Komandan, di Palu posisi. Kita tunggu 3 lagi ya, atau langsung saja karena Google karena Zoom meeting kan hanya 40 menit, jadi saya bukan pakai ini pakai fasilitas gratis saja, tapi substansinya kan kita bisa ketemu dan berdiskusi. Oke, saya kira saya mulai saja sambil jalan, selebihnya kita diskusi ya. Saya coba buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alumni Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, yang terhormat narasumber Bapak Muhammad Herjayanto. Pak Herjayanto ini adalah alumni Fakultas tahun 2008. Beliau juga aktivis mahasiswa. Kalau tidak salah pernah juga ikut SII di Ulul Albab. Pastilah pernah ikut SII di Ulul Albab. Cuma lebih fokus di Himarin. Beliau mahasiswa pasca sarjana IPB. Sementara studi program doktoral. Saya tidak tahu, sudah seminar ya? Herja? Belum Kak. Oh belum. Nah, dan sekarang beliau ini berdomisili di Tangerang, Jawa Barat. Beliau adalah seorang dosen, alhamdulillah ASN dosen di Fakultas Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian yang kedua Bapak Ariski Lamboka,
alumni pasca sarjana itu. Saya kira teman-teman juga sudah mendapati share di sosial media terkait kegiatan ini, halal bihalal sekaligus webinar. Tetapi sebenarnya substansinya adalah reuni. Kita berbicara tentang pertanian di masa masa pandemi virus corona. Mulai dari masa pandeminya sampai sekarang sudah memasuki era baru ya, yang namanya new normal begitu. Jadi begitu kurang lebihnya. Mungkin narasumber atau partisipan sekalian mungkin agak sedikit kaget kenapa misalnya narasumbernya yang semula itu 6 atau 7 itu berubah menjadi 2. Saya kira ini persoalan teknis dan hal-hal yang lumrah terjadi di dalam forum-forum diskusi ya. Tiba-tiba salah satu narasumber mungkin ada kesibukan dan lain sebagainya sehingga tidak sempat hadir ya. Sehingga saya mau tidak mau harus tetap bagaimana caranya bisa kegiatan ini bisa terlaksana meskipun tidak seideal awal ya. Yang narasumbernya 7 jadi 2. Itu kan persoalan teknis. Nanti saya jadi moderator sekaligus keynote speaker. Selebihnya kan 2 narasumber menyampaikan materinya. Setelah itu kita diskusi berbagi ilmu dan berbagi pengalaman di bidang pertanian, terutama di masa pandemi ini. Saya kira ada yang di sektor swasta ya, bekerja di perusahaan, ada juga seorang praktisi. Ada Pak Iqbal Buntaran, ini kan dia juga bekerja di salah satu perusahaan di bidang pertanian. Kemudian ada Azwaridin Unde, putra daerah Kaili yang pindah ke Tanaluyu ya. Dia juga di perusahaan benih. Oke, saya fokus saja ke masa pandemi. Ini cukup sebelum masuk ke Bapak Herja dan Bapak Aris Kilambung. Ya, kita berbicara tentang ketahanan pangan. Jadi isu sekarang terkait bagaimana ketahanan keluarga ya di bidang pangan. Kemudian bagaimana tetap sustain ya di era masa pandemi ini. Yaitu salah satunya dengan menanam tanaman di pekarangan. Materi saya kan sebelumnya adalah menanam di tanaman pekarangan begitu di halaman rumah. Ya, banyak cara begitu. Ada namanya tekniknya vertikultur, tanaman dalam bentuk rak itu. Ada namanya wall garden. Wall garden itu menanam di dinding begitu. Saya kira itu ilmunya agronomi dan hortikultura itu lebih fokus ke situ. Kemudian ada namanya roof garden. Roof garden itu tanaman atap. Jadi masa pandemi ya kita nggak perlu khawatir begitu. Kita tetap bisa menanam di halaman pekarangan rumah. Menanam tanaman pertanian itu memberi makan kepada keluarga kita dengan sayur yang sehat, dengan buah-buahan yang sehat dan segar begitu. Dan kita juga bisa memastikan bahwa tanaman yang kita tanam itu bebas dari pestisida. Nah, saya kira juga teman-teman sudah tahu itu teknik-tekniknya menanam ada tabu lampot itu dalam pot. Nah, kemudian gimana kita bisa berbicara tentang hama dan penyakit begitu, kita juga bisa dengan cara-cara yang ada juga di halaman pekarangan ya. Seharusnya ada pematerinya ya, tapi bisa kok nanti bisa disiasati, ada acuan kita bisa diskusi lebih lanjut. Kemudian itu juga berhubungan dengan materinya Herja begitu. Herja
aquaponik itu berkaitan dengan perikanan juga kalau tidak salah ya. Nah, aquaponik. Jadi pertanian dengan perikanan begitu. Nah, mungkin lebih spesifiknya ke monoseks itu apa materinya di monoseks. Kemudian berbicara tentang misalnya sekarang juga kan berbicara tentang zero waste. Zero waste itu kan bagaimana yang bebas sampah ya, kota bebas sampah sampai sekarang juga susah juga membuat bebas itu dari sampah. Tetapi bagaimana membuat bebas sampah itu? Ya dengan apa? Teknik-teknik organik begitu. Membuatnya jadi pupuk kompos dan lain sebagainya. Ada juga sekarang hewan untuk membantu dekomposisi bahan organik itu namanya maggot organik. Itu kalau di Jawa Barat itu kalau tidak salah itu harganya itu bisa 1 kilo itu bisa sampai 70 atau 80 ribu. Nah, ada lagi satu yang lebih mahal. Nggak tahu apa namanya itu. Pokoknya dari maggot juga apakah telurnya atau apa begitu. Itu juga lebih mahal dari itu ya, mungkin 100 lebih dan lain sebagainya. Tetapi bisa juga kita membudidayakan itu. Nah, semua ada tesisnya. Saya kira itu saja dulu ya sebagai pengantar diskusi. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Herjayanto untuk menyampaikan materinya. Silakan juga menampilkan slide-nya ya atau PPT-nya. Saya kira begitu saja. Silakan Pak Herjayanto. Yap, terima kasih Kak. Saya coba share. Kak, bisa diatur di pengaturan share screen di situ? Oke, sip. Mohon maaf, saya lupa ini. Oke. Sudah? Oke. Bagaimana Kak, terlihat? Terlihat, alhamdulillah terlihat. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Kak Mirza yang beberapa hari lalu mengajak saya untuk ikut dalam kegiatan pada hari ini. Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian, kanda-kandaku, sahabat-sahabatku sekalian. Kebetulan di sini juga ada asisten dosen saya dulu waktu di pertanian. Tadi ada saya. Nah, hari ini sebenarnya hanya sekedar sharing tentang bagaimana budidaya ikan secara monoseks. Nanti kita bahas apa itu monoseks. Mungkin di dalam forumnya juga ada Bapak Ibu yang sudah bergelut pada budidaya ikan. Nanti kita bisa sharing informasi dan wawasan. Benar disebutkan tadi bahwa saya bekerja di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekedar informasi bahwa kampus ini berada di provinsi paling ujung Jawa Barat, di Pulau Jawa. Jadi dia berada di Provinsi Banten, di Kota Serang. Alhamdulillah kampus kami kemarin sudah terakreditasi A. Mohon doanya agar kami bisa lebih baik ke depannya. Outline dari materi saya hari ini yang pertama adalah definisi tentang budidaya ikan monoseks, kemudian apa manfaatnya, kemudian bagaimana metodenya untuk membuat ikan monoseks, kemudian bagaimana memelihara ikan tersebut. Nah, secara sederhana budidaya monoseks seperti tadi dikaitkan bahwa kita ingin efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, inilah salah satu tujuannya. Jadi kita hanya memelihara ikan jantan atau betina. Gitu. Jadi dalam satu kolam, satu akuarium, atau satu tambak, kita hanya memelihara jantan atau betina saja. Nah, tujuannya untuk mendapat keuntungan. Nah, mengapa seperti ini? Karena pada ikan itu terdapat dimorfisme seksual yang menyebabkan adanya perbedaan potensi
dan nilai ekonomi antara ikan jantan dan ikan betina. Nah, apa tuh dimorfisme seksual pada ikan? Yang pertama adalah pada beberapa spesies ada ikan jantan yang lebih cepat tumbuh dibanding betina. Nah, diantaranya ada ikan lele, ada ikan nila gitu. Nah, analoginya tadi berkaitan dengan efisiensi, bahwa jika kita memelihara ikan jantan saja yang lebih cepat tumbuh dibanding betina, maka itu akan menghasilkan panen yang lebih baik dibandingkan jika kita memelihara campur gitu antara jantan dan betina. Kemudian pada beberapa kasus, sebagai contoh ikan nila, dia akan sangat mudah untuk kawin, untuk memijah, atau dalam istilah budidaya ikan itu memijah liar gitu. Jadi masih kecil dia sudah kawin. Nah, dampak buruknya adalah energi dari makanan yang kita berikan itu hanya lari ke reproduksi, bukan lari ke pertumbuhan ikan ini. Jadi kalau kita budidaya secara monoseks, ikan nila jantan saja itu akan lebih efisien. Kemudian dimorfisme seksual selanjutnya adalah ada beberapa spesies yang ikan betinanya lebih cepat tumbuh. Nah, seperti contoh ikan mas, kemudian ini ada ikan betok. Kalau di Sulawesi sebutannya ikan kosa atau ikan kesa. Nah, ini sebagai ikan konsumsi. Nah, selain itu ada pula dimorfisme seksual yang berkaitan dengan warna dan morfologi ikan, yaitu ada ikan jantan yang lebih indah ya, atau lebih cantik morfologinya dibandingkan ikan betina. Nah, ini tujuannya untuk sebagai ikan hias gitu. Sebagai contoh ikan pelangi, kita lihat siripnya seperti filamen yang lebih cantik dibandingkan ikan betina. Nah, ini menyebabkan harga jual si ikan jantannya lebih mahal atau lebih digemari dibandingkan ikan-ikan betina. Kemudian pada ikan cupang dan pada ikan gapi. Inilah beberapa contoh yang dimaksud tadi dimorfisme seksual itu menyebabkan adanya perbedaan potensi dan nilai ekonomi pada ikan. Nah, ini yang kita coba manajemen dan kita coba lakukan budidaya tadi dalam sistem monoseks. Nah, untuk membuat monoseks culture, kita dapat melakukan yang pertama seleksi manual. Cara ini kurang efektif, kurang efisien karena kita memilih individu satu persatu. Ini sangat tidak aplikatif gitu. Karena dalam membutuhkan waktu yang lama. Kemudian cara yang selanjutnya adalah hibridisasi. Ini kita kawinkan silang juga membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien. Seperti begitu pula dengan manipulasi kromosom. Jadi ini dikerjakan di balai-balai yang punya peralatan maju. Gitu. Jadi ini kurang aplikatif jika kita pakai di lapangan, gitu, di masyarakat pada umumnya. Nah, cara yang aplikatif yaitu kita melakukan pengarahan perkembangan kelamin atau kita sebut dalam hal ini seks reversal. Mengapa ikan bisa diarahkan perkembangan kelaminnya? Tidak seperti manusia begitu. Jika manusia itu masih dalam kandungan ibunya, kita sudah bisa tahu, oh ini anaknya laki-laki, oh ini anaknya betina. Manusia seperti itu. Nah, pada ikan tidak. Jadi pada fase embrio kemudian larva, dia belum terbentuk apakah ini testis, apakah ini ovari nanti. Jadi meskipun secara cetak biru kromosom kelaminnya sudah terbentuk bahwa XX akan menjadi betina, XY akan menjadi jantan, namun secara fenotip itu masih bisa dimanipulasi, direkayasa. Kita arahkan, oh saya ingin nantinya jantan semua, kita tinggal rekayasa ke jantan. Saya ingin dia jadi betina semua, ya tinggal jadi betina gitu. Jadi pada saat fase embrio dan larva ini dia gonadnya belum definitif, kemudian ini fase labil yang jika kita berikan treatment di sini akan efektif mengarahkan perkembangan kelamin. Namun setelah gonadnya definitif, sudah kita tahu bahwa oh ini testis, ini ovari, kita berikan treatment tidak akan efektif pada saat gonadnya telah berdefinitif. Nah, ini bahan-bahan yang bisa kita pakai untuk
kegiatan tadi, seks reversal, mengarahkan perkembangan kelamin ikan. Kita bisa gunakan yang sintetis, ada 17 alfa metil testosteron. Kita gunakan juga bahan-bahan yang punya kandungan fitoandrogen untuk mengarahkan dia ke jadi jantan gitu. Kita juga bisa gunakan ini krisin atau madu dan juga madu. Dia punya fungsi berkaitan dengan proses steroidogenesis sebagai aromatase inhibitor alami. Kemudian beberapa penelitian juga bisa menggunakan air kelapa. Ini ada kaitannya, saya baca kandungan kalium pada air kelapa itu bisa membantu mengarahkan perkembangan kelamin ikan ke arah jantan. Nah, selain itu bahan-bahan seperti estradiol 17 beta, kemudian tumbuh-tumbuhan yang memiliki kandungan fitoestrogen, ini bisa mengarahkan perkembangan kelamin ikan menjadi betina gitu. Nah, bahan tadi diberikan bagaimana caranya? Yang pertama yaitu bisa kita gunakan melalui perendaman embrio atau telur. Bisa juga kita rendam saat fase larva. Contoh pada ikan nila umur 2 minggu setelah menetas itu masih bisa kita arahkan dia. Kita mau kasih jadi jantan atau betina ikannya. Kemudian kita bisa lakukan perendaman induk bunting. Jadi ada beberapa ikan yang sebenarnya melahirkan, itu kita treatment pada saat dia masih sementara bunting gitu. Jadi targetnya embrio yang ada di kandungan si ikan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu melalui pakan gitu. Jadi bahan-bahan tadi kita campur lewat pakan, kemudian kita beri ke ikannya. Nah, tapi pemberiannya harus pada fase yang belum gonadnya berdiferensiasi tadi, jadi belum definitif. Jadi saat stadia larva kita kasih pakan gitu yang telah diberikan bahan-bahan seperti ini tadi. Nah, mengarahkan perkembangan kelamin ikan ada beberapa hasil yang bisa kita dapatkan. Pertama, jika perlakuannya optimum, kita akan menghasilkan ikan yang jantan, fungsional, dan betina fungsional. Ini yang kita inginkan. Nah, sedangkan jika perlakuannya tidak optimum, kita akan memperoleh ikan yang abnormal. Gitu. Jadi, ada yang intersex, yaitu ikan yang punya gonad jantan dan gonad betina. Jadi, ada testis dan ovari di dalam tubuhnya. Itu abnormal. Kemudian kita akan memperoleh ikan yang steril, gonadnya steril gitu. Dan yang terakhir tentu dengan kematian yang tinggi gitu. Kalau kita tidak optimum memberikan perlakuan tadi. Ini beberapa contoh pada ikan nila hasil seks reversal. Ikan normal seperti ini, abnormal akan tubuhnya seperti kuntet gitu. Jadi bengkok, pada tulang belakangnya akan bengkok. Ini juga pada penelitian yang kami telah lakukan, ikan pelangi yang abnormal seperti ini, tulang belakangnya bengkok, kemudian ada abnormal pada bagian mulutnya. Nah, berkaitan dengan judul tadi sebagai pendukung ketahanan pangan, maka benih hasil monoseks tadi dapat kita pelihara. Nah, beberapa teknologi yang bisa kita gunakan yaitu ini yang sedang blooming sekarang, yaitu budidaya ikan dalam ember, gitu. Budik damber. Kemudian ada sistem resisten dalam menggunakan air gitu. Jadi airnya tidak banyak terbuang gitu karena kita gunakan berulang kali. Kemudian ada teknologi biofloc gitu. Ini bisa kita pakai. Kemudian ada juga teknologi aquaponik, yaitu gabungan antara aquaculture dan hidroponik. Ini bisa digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke Pak Ariski Laboka, saya mau sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa karena ini Zoom fasilitasnya adalah gratis, maka tadi sudah ada peringatan dari Zoom ini, tinggal 10 menit. Nah, sekarang tinggal 5 menit. Jadi, tetap saja Pak Ariski menyampaikan materinya. Ketika tiba-tiba mati, maka saya mohon kepada peserta sekalian untuk join kembali dengan MyTeam ID dan juga passwordnya begitu. Saya kira ini saja penyampaiannya saya, mohon dimaklumi. Jadi dengan keterbatasan kita tetap bisa berdiskusi yang
sehat dan produktif serta bermanfaat begitu. Oke, silakan Pak Muhammad Ariski Lamboka, aktivis Ulul Albab ya, kemudian pindah ke Fakultas Peternakan, jadi aktivis di Fakultas Peternakan juga di taman pengajiannya. Ya, silakan Pak Ariski Lamboka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior saya yang sempat hadir pada hari ini, meskipun kita lewat virtual saja komunikasinya begitu. Saya akan membawakan materi tentang sistem perkandangan pada ayam kampung saja, pada ayam kampung gitu. Saya buka dulu materinya, tunggu sebentar ya. Jadi pada sistem pemeliharaan ayam kampung itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan begitu. Saya akan membawakan materi tentang desain kandang. Sudah lihat semua dia punya materi? Belum, masih hitam. Belum. Belum ya, tunggu dulu. Belum. Materinya mana? Sabar. Lagi mencari beliau. Mungkin terlalu banyak filenya barangkali, jadi di share satu-satu. Sambil menunggu mati. Tinggal 2 menit kayaknya. Mati dulu. Sabar. Ikan laut na ilo. Bertanya ku Azwar. Halo Jangan Kak Iqbal. begitu. Hai, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Dosen Papua ini. Ya. Dosen muda di Papua ya. dosen Sudah dilihat materinya? Yes, sudah. Sip, sudah. Wih, mantap. Oh ya, oke. Ya. Langsung saja ya. Wih. Halo Ibu dosen. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makin cantik saja. Apa muda?
Banyak mahasiswa yang cidahai kalau mengajar kayaknya. Selamat tadi join, Be. Habis materi di pertengahan, Pak. Oh, ya apa-apa. Nanti Ibu berbagi sambil menunggu narasumber ya. Jadi Ibu Padahal keren loh itu tadi. Saya tertarik sama itu. ikut terlibat. Ikan-ikan. Nah, ikut terlibat berbagi ilmu kan. Jadi pertanian kan. Ternyata Kanda itu dosen Untirta. Kemarin ada temanku juga di sana, tapi dia pindah nih. Jadi saling berbagi ilmu kan. Pertanian kan tidak bisa dilihat satu skop dia, harus dalam arti luas. Iya. Tidak hanya Keren Kanda. Sementara ini tidak hanya agronom itu, jadi ada ada ilmu tanah, ada hama penyakit, ada perikanan juga, itu pertanian juga dalam arti luas, peternakan. Sehingga makanya saya coba. Iya, sudah. Kalau tidak ada saya, dia tidak bilang ilmu tanah itu. Kalau tidak ada saya tadi. Kanda siapa itu namanya? Kanda ilmu tanah. Oh iya. Saya pikir tadi siapa? Beraninya kamu lupa saya ya. Aduh. Beraninya kamu lupa saya. So ini kalian waktu ormik ini. Bisanya. Bisanya. Saya cuma masuk 2005 tidak ikut ormik ya. Lepas 2006 saya terima semua itu mahasiswa. Batas 2011. Beda mukanya gitu, Kak. Oh, pengusaha sekarang dia, pengusaha bara. Itu lagi. Oke. Ya, silakan. Ya, kembali tenang ya, forum nanti dibuka juga seksi diskusinya. Silakan Pak Ariski Lamboka, langsung pada materinya, desain kandang. Ya, terima kasih. Saya akan membawakan materi tentang desain kandang. Tapi sebelumnya, saya tentang ini. Apa itu new normal sebenarnya kalau menurut pemerintah, dalam artian Jaringannya apa? ini. Nah, kenapa di jaringan atau apa ya? Ya, kita langsung saja. Kalau tidak ini langsung disampaikan saya, dinarasikan saja. Oke. Ya. Kalau menurut pemerintah tentang new normal ini adalah apa? Ya kita kembali ke akan beradaptasi pada kondisi COVID sekarang ini begitu. Dia harus beradaptasi kembali begitu. Kita harus beradaptasi untuk terhadap COVID ini. Begitu juga dengan usaha peternakan itu. Kita harus bisa beradaptasi lagi dengan situasi alam sekarang ini gitu. Harus dia berbasis rumah tangga. Jadi bagaimana sistem peternakan berbasis rumah tangga itu? Yaitu adalah peternakan yang diusahakan yang berada di sekitar rumah itu sendiri begitu. Tapi yang menjadi permasalahan apa? Kita akan bercocok dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kandang itu memiliki limbah yang sangat baunya tidak enak untuk tetangga-tetangga yang ada sekitar. Itulah sebabnya sampai di sini kita harus menggunakan teknologi seperti misalnya penggunaan prebiotik atau probiotik untuk bagaimana caranya supaya kotoran itu tidak berbau. Nah, itu yang menjadi persoalan nanti ke depannya. Kemudian kandang harus dikondisikan Sama saya Rizky hilang suaranya ya.
Iya, sama saya juga hilang. Coba. Putus-putus, guys. Ayo guys. Ayo Rizky. Mana Rizky? Sama saya orangnya sudah hilang juga ini. Bagaimana coba? Aduh, berbagi jaringan dulu sama dia transfer. Ada yang bisa kasih hotspot untuk Rizky? Mungkin bermasalah barangkali wifi-nya di sana, jaringan. Rizky? Saya kemarin juga pernah tiba-tiba mati karena jaringan di tol-tol tidak bagus tiba-tiba kan. Saya mati tapi tetap kegiatan berlangsung seperti begini kan. Saya nggak tahu, bisa jadi tiba-tiba bermasalah jaringan di tempatnya Rizky. Dia tiba-tiba hilang kan. Waduh, hilang deh nih. Tapi saya Makanya saya bilang. Kayaknya ini yang masalah bukan pada jaringan Anda, pada pulsa Anda kayaknya ini. Itu tanyakan lagi ini. Kalau itu kayaknya bisa dibagi itu. Berarti yang rusak bukan TV ya, pemancar yang Bukan, bukan. Oke, sambil menunggu Rizky, barangkali ada yang bertanya atau berbagi share ilmu dan pengalaman kan. Artinya kan ada Iqbal ini kan beberapa perusahaan yang dia Namango. Tendeng itu. Kemudian juga tidak berubah kami ini. Kemudian juga siapa ya? Ada Pak Christian barangkali kan dari Sawit. Kemudian jadi halo Katian. Dari Sawit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jadi pengusaha bara kan. Jadi kemudian itu Adlian dosen kan? Dosen. Susah saya masuk di jaringan sini. Masalahnya yang saya hadapi sekarang ini S2 semua, alhamdulillah. Itulah lebih baik dari kanak-kanaknya. Tidak sia-sia lalu di ronjo-ronjo. Tidak sia-sia dulu orang main-main. Tidak. Berdosa. Ada yang sekarang. Daripada yang sekarang. Serius ini, daripada yang sekarang banyak adik-adik yang kasih kasih pertanyaan ke saya itu. Kakak kenapa ini sekarang kita ini kayak sudah hilang namanya kekeluargaan di pertanian. Nah itu kan. Itu lagi. Tidak sudah menghargai beda senior. zamannya kita. Bukan menghargai, tapi kebersamaan sudah tidak ada. Inilah kita masih bisa bersama-sama ini gara-gara Zoom ini. Alhamdulillah karena Zoom ini, makanya saya coba. Alhamdulillah ada Zoom. Zoom ini membawa ini plus minus ini. Nah, ada plus minus. Plus kira-kira. Kita bisa ketemu, tapi minusnya bagi perusahaan hampir tiap bulan meeting. Nah, kayaknya ini meeting terus. habis di meeting saja ya. Itu tanya di Fadli itu, Fadli yang tiap hari meeting itu dengan Azharin Undek kayaknya. Ini sudah hadir Itu narasumber kita, Muhammad. Pemateri mana pemateri ini tadi? Masih connect. Itu sudah muncul. Oh, kalau tidak ayamnya terlepas juga tadi. Makanya dia cari dulu ayamnya ini. Saya kira mungkin dulu ya ada yang telepon. Siapa namanya tadi? Fadli Siapa? Fadli Fadli. Ustaz, Fadli Ustaz, menyaut dulu Ustaz. Ustaz Fadli nih. Ini Om Fadli ini DP termos dia ambil sama saya, dia titip. Bukan masalah tidak ambil, yang ditaruhkan ini anggap bukan lagi orangnya punya ini, sudah milik pribadi kayaknya ini. Kalau 3 hari pakai dilupakan, SKS, hilang sudah. Kalau pakai SKS-nya pertanian pinjam tanpa kembali jadi ini. Kayaknya sama dengan baju led. Nih, ada Bagaimana Morowali itu materi nih. ini? Satu kampung. Hei. Saya masih ingat ini atar hidroponik ini Morowali. Saya masih ingat mukamu itu. Kayaknya ada lugu-lugu bangsat lalu. Juga satu ini. Anda ada senior peternakan juga kayaknya nih. Kak Ferwandi. Yang mana itu? Kak Kawandi. Oh iya, betul sekali Wandi. Kawandi ya betul sekali. DP kumis-kumis tipis dan jenggot kayak kira ya, dulu belum ada kumis tipisnya. Yang ada cuma celana jeans yang robek-robek yang saya ingat ini. Aduh, itu lagi. Itu lagi. Bagaimana dengan siapa? Dengan selalu aku bawa ini kalau tidak salah dengan yang kacamata satu gendut-gendut.
Biasanya Kacamata pergi di Gus Pitate Eko. itu. Eko. Ya. Yang penting jangan ke ada yang bule. Sampai hari ini tetap saya ingat dia kalau bule. Anda bule. Ini PTK ada. Bisa satu-satu kita tapi Kayaknya ada Ongki kayak kalau tidak salah ini. Mana? Ongki siapa? Ongki Kalong. Ongki Kalong kalau tidak salah. Dia Bah, mana enggak ada ini Ongki Kalong. Dia tidak pakai nama asli. Ini kalau tidak salah. Ini tuh Ongki Kalong. Nah ini satu. Tolong ya berbagi. Artinya yang angkatan 2007 share di grupnya, yang angkatan 2008 share di grup 2007. Ini 2007 cuma Adlian sendiri ini. Iya, bagaimana Kak Mirza tidak share di grup? Tidak ada grup, cuma satu grup. Tidak ada grup. Ya ada. Rizky, itu sudah Rizky, sudah ada Rizky. Jaringannya ini. Ada dosen dari lu. Coba share di grupnya kalian ya. Yang ilmu tanah share, kita reuni kan. Jadi begitu, mumpung reuninya harus keren sedikit dong, ada diskusi begitu mumpungnya. Ini Pak Rizky sudah hadir ini. Silakan Pak. Lanjut. Oke. Datanya ke orang ini. Sudah terlihat suara. Panganake Ya. Aris ini jaringannya bermasalah. Bermasalah kayaknya Rizky. Apa, Mak? Bermasalah jaringan. Kita sambil diskusi aja ya. Langsung mengalir begitu. Jadi di luar formalnya begitu. Karena pasang di karena sama Aris ini kan jaringannya bermasalah. Ada masalah minuman sih. Tapi tetap kita akomodir begitu. Masalah minuman. Ini tidak. Silakan memperkenalkan diri yang sudah ada Rizky. Ya, Rizky. Nah, sudah ada itu ayam hutannya sudah kembali kayaknya ini. Kita fokus ke Herja saja ya. Silakan ada yang bertanya atau berbagi informasi begitu ke berbagi ilmu ya dan pengalaman. Saya kira Herja barangkali bisa ditampilkan materinya. Oh sudah ada, Rizky sudah ada kan? Diperlihatkan kalau sambil menunggu ibu. Oh ini ada Rizky. Ini materinya udah tampil ini. Please move this. Oke, sambil menunggu ini silakan Adlian barangkali berbagi ilmu barangkali ya. Adlian ini kan sebagai peminat lagi agroponik kalau tidak salah. Saya kan pernah diajak oleh Adlian ini waktu di Tadulako dulu, tiba-tiba ketemu kita. Diajak untuk membangun bisnis hidroponik begitu. Ya. Lanjut nih dulu ini materinya toh. Saya kan cuman menghadiri undangan ini. Jadi
Kalau di pertanian itu kan mungkin sekedar diskusi. Ada namanya integrated farming system atau apa? Ya. Kalau, ada ini Pak Wadek Unis Muluk. Barangkali silakan memperkenalkan diri. Iya. Saya ada Pak Wadek ya. Silakan memperkenalkan diri. Pak Wadek. Ada beberapa orang memang yang baru masuk. Mohon barangkali memperkenalkan diri ya. Kita juga kan tidak semua saling kenal ya. Mungkin cuma hanya sekedar tahu nama wajah. Nama ini tidak terlalu kenal. Kecuali teman sering baku bawa, baku gara pasti baku kenal gitu. Kalau sama-sama diinjak-injak kan oleh senior kan masih tak diingat itu kan. Apalagi latihan kan dia modelnya dua ini. Di satu sisi dia keras kan, di satu sisi dia juga lembut kan. Jangan begitu kawan. Apa dia ada pacarnya kemarin? Mai tua di belakang itu dengar-dengar. Yang lalu biarlah berlalu. Adik-adik dari kecil. Maaf Kanda Gani, maaf Kanda. Masih ada ilmu tanah Kanda. Ternyata Abe ini kakak Mizar. Luar biasa, kakak senior ini. Seperti kenal kakak Mirza ini kan waktu pertanian lalu, bapak revolusi di pertanian. Iya. Habis Mika ini pematerinya. Cicak pes buaya Cicak pes buaya. Ya, coba biasa diskusi itu. Luar biasa. Ini mana pematerinya? Saya cari dulu. Masih ada kan? Masih ada. Sudah ada ini pemateri ini. Barangkali bisa Gimana? dia Pemateri? Lanjut. Itu ayam tadi saya tertarik itu ayam itu. Iya, ayam Ibu, ini tertarik. Kayaknya Ibu Adlian ini, halo. Kayaknya saya kenal. Kok kenal? Sepertinya. Makin cantik tidak ya. salah. Makin putih lagi. Padahal dulu pakai rebus ya. Tidak juga ke rebus. Coba. Jangan terlalu jujur, aduh. Itu lagi menyakitkan sekali. Kalau dulu kan belum tahu badan tuh kan. Jadi ya wajar saja. Ya. Aduh, dibully lagi. Kalau sekarang kan tak cuci mataku hari ini satu-satunya yang cantik ini. Iya, bagaimana cuma satu diri cewek nih? Mirza, tak perlu begitu Mirza, urus cicak buaya. Begitu. Masuk ke bari itu cicak buaya. Cicak versus buaya Itu cicak buaya itu. Astaga. Tapi ini Ibu Adlian memang tambah berubah memang. Dari baru ketemu langsung berubah yang saya lihat ini. Dia pernah kenal, pernah ketemu lalu di patende terus. Semakin Bapak patende tuh semakin cepat juga saya dapat jodoh. Amin. Untung saya sudah ada halal jodoh kayak ini. Untung saya sudah ada APD, alat pelindung diri. Yaitu saya sudah tahu. Kacau nih om-om ini semua Kau aco kata-kata kau. Wandi, jangan kata-kata Wandi. Ini Bapak kasih lihat tadi. Ayo diskusi itu kandang. Ayo, ayam. Ayo, mana Pak Herja? Ini Ariski ini sudah terhubung tadi. Sambung ulang pembahasan Ki. Oke, lanjut. Ayo lanjut Pak Herja. Sampai di tadi itu perkara tentang kotoran yang berbau. Iya. Saya kira ini ada Muhammad Aslam ini ada. Kebetulan saya butuh informasi. Al Ustadz Al Mukarram ya. Ada Saya kira teman-teman juga masih ingat kan ada Al Ustadz Al Mukarram, Muhammad Aslam.
Muhammad. Nama dia sudah ganti nama. Namanya Nyobo Darminto. Oh, jadi kemarin anak orang masuk ke kamar dia nak. Kita Ayo sudah, kandang-kandang ayam. Kandang-kandang ayam. Oke, lanjut. Oke. Ya. Lanjut ah. Saya lanjut ini. Iya, silakan. Ya, mohon maaf nih senior. Jaringan masalah. Ya. Kemudian kandang itu bisa digunakan dia pada konstruksi yang dia bisa dibuat dalam posisi bersusun gitu. Jadi sehingga dia bisa minim lahan yang digunakan. Jadi misalnya kalau dia cuma satu susun kita pakai satu baris begitu, kita pakai hanya bisa menampung sekitar 100 ekor, maka ketika kita buat bersusun misalnya 3 susun ke atas, maka dia bisa menampung 300 ekor dalam 1 meter kali berapa ke panjangnya ke sana begitu. Ini sangat berpotensi untuk bisa kedengaran suaranya kah? Ini hilang suaranya. Di mute itu anunya. Di mute. Dia itu mute. anunya. Di Operator salah mute pencet itu nih anunya. operatornya ini. Operator. Mirsa, tolong diaktifkan suaranya itu. Oke, mohon maaf. ya lanjut bisa? Bawa lagi. Tes. Halo? Oke, sudah. Oke. Salon di mana tadi? Salon di mana? Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Sehingga kandang yang digunakan bisa seminimalisi lahan yang digunakan untuk pembuatan kandang itu. Jadi kandang bisa dibuat bersusun minimal ke atas. Jadi sehingga dari luas daya tampung maksimalnya hanya 100 ekor. Ketika kita buat dia 3 kali bersusun ke atas, maka dia bisa menampung 300 ekor. Itu kandang ketika dia berusaha untuk meminimalisir kandang yang digunakan, lahan yang digunakan, gitu. Kemudian kita bisa menggunakan juga metode untuk lahan yang sangat besar. Minimal kalau untuk 100 ekor dia bisa sekitar 5 kali 6 bisa untuk 100 ekor. Kalau untuk lahan, untuk kandang postal, gitu. Tapi kalau lebih bagus dia kandangnya dalam bentuk panggung, tapi kandang baterai dalam bentuk bersusun gitu. Sehingga bisa meminimalisir lahan yang digunakan. Dan ini sudah saya terapkan di wilayah binaan saya ketika saya menjadi pendamping kelurahan inovasi di Desa Pengau. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk materinya sudah ada saya kirim lewat chat itu. Jadi silakan dibaca-baca saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Rizky Lamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada sesi diskusi. Masing-masing peserta untuk bertanya kepada dua narasumber yang ada di hadapan kita, yaitu Pak Herjayanto dan Rizky Lamu. Ya, dipersilakan. Masuk saja ya. Sudah bisa masuk ke tanya jawab kira-kira ini? Sudah, silakan. Bapak moderator? Iya, silakan. Sudah. Langsung saja. Oke. Sesi pertama 3 orang ya. Bertanya dulu. Langsung ke Saya masuk ke satu. Christian dulu ya. Oke. Kemudian tar hidroponik. Ketiga siapa ya? Adlian ya? Mohon maaf, itu namanya Gali sekarang, bukan Christian lagi, Gali. Oh begitu. Iya, ini sudah saya tulis di depan itu. Iya, sudah tulis. saya juga baca itu Gali Rifai. Oh, Gali Rifai. Sudah saya tulis. Oh, mohon maaf. Saya
Terima kasih. Saya Pak Ustadz. tidak mau potong, tapi moderator ya silakan. Mohon maaf. Saya tidak perhatikan itu Ya. namanya. Silakan Pak Gali. Saya Oke. Saya mau bertanya dulu untuk materi yang tadi. Saya tertarik memang dengan pembahasan materi ini karena kebetulan materinya bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari saya. Nah, yang saya tertarik di materi tadi disampaikan masalah kotoran ayam yang menjadi menjadi bumerang buat tetangga lah. Nah, cara menghilangkannya tadi itu kayaknya belum sempat dijelaskan ke kita itu. Bagaimana? Apakah menggunakan zat kimia kah atau mau pakai yang alaminya kah? Saya rasa mungkin teman-teman peternakan lebih paham itu. Minta bantu karena saya butuh solusi untuk itu. Ada kandang di samping rumah. Bau itu luar biasa. Konsentratnya yang bau. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Oke, penanya kedua, siapa? Pak Atar ya. Pak Atar Hidroponik Morowali. Ya, silakan Pak Atar. Dia kasih hilang suaranya. Ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Jadi untuk kanda-kanda ini sudah dari angkatan berapa saya kurang tahu ya. Jadi nama saya Miswanto, angkatan 2008. Ya, asal saya dari Morowali. Oke, jadi di sini memang tadi saya lihat materinya sangat luar biasa, makanya saya gabung juga. Jarang juga, baru pertama kali saya ikut meeting begini, Pak ya. Oke, jadi yang saya mau tanyakan di sini masalah, memang dua-dua materi cukup bagus ya, tapi yang tadi untuk Pak Muhammad Herjayanto ya, itu dulu kayaknya satu angkatan kita Pak ya. Jadi saya mau tanya masalah yang budidaya ikan dalam ember itu kan paling enggak bisa kita laksanakan dalam lingkungan keluarga, karena skalanya kecil dan mungkin modalnya juga kecil ya. Jadi gimana sih caranya, terus ikan apa kira-kira yang bagus untuk kita budidayakan di dalam ember itu, Pak? Dan saya kan pertanian hama penyakit, nggak tahu masalah ikan ini. Makanan ikan itu apa semua sih sebenarnya, supaya agak hemat ya. Oke, itu aja mungkin Pak Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan Waalaikumsalam. Yang manis-manis ya. Ya, silakan Bu Adlian Ede. Nanti setelah itu. Ya Allah. Ini nih pemaksaan bertanya nih, belum siap, sudah disuruh. Lanjut Mbak dulu, siapa yang mau? Siapa yang ketiga? Saya langsung saja ya. Karena belum ada, silakan barangkali. Bu Adlian. Sambil jawab dulu, sambil jawab. Jago itu. Sambil jawab dulu. Atau begini, dijawab ya, langsung jawab saja barangkali. Ada yang ke Ariski, mungkin Ariski dulu ya, kemudian Pak Herjayanto. Silakan Pak Ustadz Ariski. Masya Allah, terima kasih Pak Calon Bupati. Ya, sebenarnya masalah itu masalah yang biasa umum dihadapi oleh peternak di lapangan. Tapi ada teknik yang digunakan. Kami biasa menggunakan E4. E4 itu yang digunakan. E4. Oke. Aktivator. Ya. Tapi terus E4 yang untuk peternakan, botolnya warna coklat. Yang kita biasa pakai untuk bokasi. Coba. Kalau untuk bokasi warna kuning, Kak. Kuning itu. Oh, ada yang ini yang kuning. Yang coklat. Memang anak pertanian tidak lari dari M4. Ampun saya. Terus ada yang warna coklatnya memang, Kak. Yang warna coklat. Itu bisa disemprotkan ke kandang di bagian yang kotor yang di bawah kotorannya itu, supaya tidak berbau, sehingga itu membantu untuk proses penguraian lebih cepat. Dekomposisi. Sehingga tidak berbau lagi gitu. Kemudian dia bisa diberikan pada ternak juga, kasih minum ke ternak, sehingga itu bisa menambah, selain bisa menambah, tapi jangan dalam jumlah yang banyak, sedikit saja, berapa sloki per liter itu bisa dicampur gitu. Jadi E4 ya, warna coklat.
Yang untuk ternak saya tanya, yang Itu peternakan ya? yang untuk peternakan bisa digunakan. Selain dia bisa disemprotkan ke kandang untuk mempercepat pengurahan itu juga bisa dibikin untuk ternak juga. Begitu. Oke. Sip, baru saya tahu kalau EM4 ada 2 macam. Terima kasih. Bukan 2 macam, ada 4 macam. Apa dah? 4 macam. Oh, EM4. Oh. EM4 itu ada 4 lagi. macam. Ada yang botol hijau, Ya. ada kuning, coklat, merah kayaknya satu. Ada yang merah juga ya. Ada juga. Begitu. Luar biasa. Ya. Iya, karena Ada EM4 yang coklat bukan itu kan? pernah saya Bukan yang coba. 4 lagi, M21. Oh, M21 Boleh lanjut. lagi. Nah, itu kan? Ya. 21 Sebelum saya izinkan, pakai lagi. sebelum saya Oh, izin, tanya sama orang pabrik, orang anu ini. sebelum saya izin, saya ada yang saya mau sampaikan. Ini Zoom sudah Dagang gitu. waktu sudah 32 menit, artinya 6 menit lagi kegiatan kita berlangsung. Cepat betul. Kemudian mati lagi. Jadi kalau mati, join lagi dengan Join lagi. dan Untung tidak bayar. Kak Mirsa, itu katanya adik saya ada pengaturan khusus kayak itu untuk berapa menit, 1 jam. Coba dicari-cari dulu nanti. sudah berlaku lagi itu. Sekarang ini zaman normal. Jadi ini kan produk bisnis. Jadi itu hanya berlaku pada masa pandemi. Bisa diatur-atur. Saya pernah lakukan itu juga. Berhasil pada masa pandemi. Karena Kembali ke topik dulu. Boleh nyambung sama itu pertanyaannya ke Tian? Oh iya, silakan. Hai, mencari Karena ayam mumpung juga masih dia. setopik. Hmm. Jadi begini, bapakku kan di kampung lagi usaha ayam itu, buka kandang ayam. Nah, supaya kotoran ayamnya itu bisa bermanfaat lagi dan terurai sendiri, tadi kan pakai EM4. Apakah bisa di kandangnya itu untuk meminimalisir baunya, tainya, kotorannya tadi? Di dalam kandang itu apakah bisa dihamburkan sekam padi gitu, terus nanti sekam padinya itu akan bercampur dengan kotoran ayamnya. Nah, nanti proses penguraiannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan kah? Soalnya bapakku sekarang pakai itu dan saya juga kurang paham. Kalau misalkan pembuatan kompos yang mungkin kita paham, tapi untuk kekotoran di kandangnya itu sendiri prosesnya seperti apa gitu. Kayaknya itu sekam panas kayaknya kan? Mau ditaruh di kandang? penggunaan padi itu, sekam padi itu enggak bagus, enggak efektif untuk ternak. Karena akan menjadi jamur. Ya. Dan nah, saya juga sempat berpikirnya, memperlambat pertumbuhan ayam. Nah, saya juga sempat berpikirnya seperti itu. Cuman bapakku itu dikasih tahu kan sama penyuluh peternakan kah di kampung. Jadi seperti itu. Makanya saya mau memperjelas karena tadi bahas kandang-kandang. Kalau diusulkan hal seperti itu, bagusnya ditanyakan ke bapaknya kita. Bapaknya mau menuju ke ternak atau menuju ke pupuk? Nah, itu kan dia disarankan supaya katanya salah satunya tadi itu meminimalisir bau kotoran ayamnya. Kotoran. Nah, setelah nanti kan ayamnya bercampur itu kotoran ayamnya dengan sekamnya, kemudian diambil terus diurai nanti. Nah, dikasih taunya sih seperti itu, tapi selanjutnya saya juga kurang paham. Kalau penggunaan sekam itu saya pernah coba pertama memperlambat pertumbuhan ayam karena dia berulat di situ, menimbulkan jamur dan kemudian menyebabkan penyakit terhadap ayam, dan kemudian memang baunya tidak keluar, tapi begitu dikorek itu sekam padinya itu justru malah makin bau. Wah, ilmu baru ini. Oke.
Bukan ilmu baru, ilmu Peternak tanah. ayam Bangkok itu. Oh, ilmu tanah. Kayak ilmu baru, ilmu tanah ya. Tidak rugi bergabung ini malam deh. Silakan Pak Rizky. Justru saya mau bertanya itu tentang penggunaan EM4 itu. Katanya untuk meminimalisir bau. Nah, tapi saya gunakan itu justru tidak ada perubahan. Apakah salah penggunaannya atau cara-caranya? Atau salah warna? Coba warnanya sudah coklat. Coklat ya? Oke. Saya tahu juga kalau pakai Tainya pun coklat. Kalau yang saya tahu juga kalau mau bikin itu supaya mikroorganismenya itu besar Gula. gula Hidup pakai gula. Nah, saya tuh. Kita kembali ke topik dulu. Ini untuk meminimalisir bau, bukan untuk membuat bokasi. Iya. Kalau penggunaannya sudah, kita gunakan dulu menghidupkan E4 bakterinya itu kita hidupkan dengan gula. Bahkan saya pakai susu itu dengan roti tawar. Bapak tidak ajak kopi kalau begitu. Ambiar. Ambiar. Jangan dia pakai buat kita nanti ini. Saya tidak menghidangkan kopi ya. Lanjut. Lanjut. Bagaimana itu dokter ternakan? Bagaimana kira-kira? Ya, sebenarnya itu mungkin dosisnya mungkin yang tidak begitu tepat. Yang biasa kita gunakan diusahakan karena ada di situ petunjuknya berapa liter untuk stok itu begitu. Sehingga Justru saya rasa lebih efektif dengan air cuka. Lalat tidak ada, baunya pun agak kurang. tapi kalau efek dari segi harga gimana? Efisiensinya Dengan seperti cara apa? penyemprotan. Jadi setiap hari kita lakukan penyemprotan terhadap kotoran itu, lalatnya tidak ada, baunya pun berkurang. Iya, karena kan Kalau ada untuk asapnya penggunaan pasti. M4 dicampur di minuman dengan di makanan itu saya sudah coba. Apa efeknya, Kak? Efeknya gimana? Efeknya kurang efektif menurut saya. Masih bau ya? Masih bau. Berarti masih tahu. Karena yang ribut ini bukan tetangga saya, tapi istri saya yang ribut. Memang parah. Itu mah memang harus diselesaikan itu. Aduh, kalau itu sudah bermasalah. Lebih parah dari tetangga itu ngamuk. Tapi begini, coba saya mau tanya, apakah pengaruh pakan dengan bau? Maksudnya kalau ayam dikasih makan jagung, pengaruhnya dengan ayam dikasih konsentrat, apakah baunya lebih mana itu? Lebih bagaimana yang punya pengalaman beternak ini? Baunya berkurang, cuma pertumbuhan ayam jadi lambat. Kalau pakai jagung, misalkan? Jagung. Kalau pakai konsentrat dia lebih cepat penggemukan. Nah, gizinya kan lebih banyak toh? Iya, betul. Antara cuka dan EM4 ya. Itu sudah kalau fasilitas gratis, Bos. Aduh. Kecuali saya Nyambung terus. kecuali saya sudah jadi bupati ya ada aplikasi. Amin. Maaf, saya numpang. Kapan kita bahas itu, kawan? Nanti saja, nanti marah lagi. Bukan topiknya sekarang ya, nanti ada diskusi. Oh gitu. Mana teman-teman yang lain yang kita 05 ini? Belum gabung. Gabung. Persoalan kalau itu Pak, bisa jadi sampai subuh kita yang cerita itu. Kita selesai. Jadi bagaimana ini Kak Mirza yang dari semua topik ini dibagi beberapa malam atau bagaimana? Nah, itulah nanti kita diskusi lanjut. Nah, kan begitu. Bagaimana nih Kak Mirza? Kak Mirza, bagaimana ini? Apa itu? Apa-apa saja. Apa itu? Siapa yang bertanya? Lanjut. Siapa tadi? Mana sekolah?
Ini ada suara tapi tidak jelas siapa ini. Gali. Oh, Kanda Gali. Sekali-sekali bikin agenda ini, apa namanya, halal bil halal sama mantan-mantan dosennya kita. Oh. Boleh. Oh iya. Ini. Tuh. Sambil oh ya nanti siapa lah yang fasilitasi itu. Kalau saya kan tidak terlalu dekat sama dosen-dosen kan, tahu lah kan, senior yang suka buat onar di kampus, jadi ya kurang disukai lah. Beda kan kalau dengan siapa? Aksa Bravo. Aksa Bravo. Mana dia ini? Mana Aksa Bravo ini? Saya sudah share juga itu di grup. Lanjut sudah. Lanjut. Mana anu tadi siapa? Pertanyaannya tuh. Iya ini belum masuk ini narasumber ini. Oh sudah ada. Sudah. Siapa narasumbernya? Ariski. Tinggal satu lagi siapa? Herja. Herja. Iya, ditunggu Kak Herja. Saya coba Japri ya. Atau akhirnya silakan sambil nanya sama fokus. Ada ibu pengantin baru masuk. Kalian minal aidin wal Halo. faizin. Minal aidin juga ya. Dan kakak-kakak yang lain. Perlihatkan muka lah. Pak Guru. Mana Pak Guru ini? Pak Guru? Saya ada di sini nih. Oh ada? Iya. Oh, saya Kak Mirza Pak Guru. Pak Guru ya. Bukan Pak Guru. Tidak gara-gara nama pena Batara Guru itu. Jadi kan teman-teman. Oh iya. Iya, Batara. Karena Pak Guru. Bingung kenapa harus Batara Guru? Karena bukan Batara Arang. Itu yang saya mau usulkan ini. Seharusnya dibuat juga satu materi tentang budidaya tanaman kelapa dan penggunaan arang tempurung. Iya nanti. Ada pematerinya itu. Galeri Rifai PMP. Lagi hits sekarang ini bonsai kelapa juga ini. Masalahnya saya belum S2 itu kawan. Susah saya lawan dosen semua. Ditekel nanti kita. Senior boleh senior, Pak. Ngoni SPMP masalah ilmu juga. saya, Pak. Begini saya dengan Pak Tabe, ibu dosen Tabe. Tidak apa-apa Ketian. Tetap etika itu etika kesenioran itu tetap berlaku. Mau dia dosen kah, mau dia apa kah? Pertanian sudah sampai tuan tanah. Jangan kembali ke situ. Pasal 1, pasal 2 tolong hilangkan dulu ini malam. Oke. Mungkin bisa fokus ke Ariski saja. Saya coba konfirmasi setelah itu kita ini ya, lebih banyak berbagi sharing ilmu ya dan pengalaman. Teman-teman kan juga banyak yang dipraktisi selain dosen ya. Ada juga yang ASN barangkali. Dan SPN. Kenapa nggak diusir dari ruang tamu ini? So pindah ke dapur. Iyo, anakku. Cepat sekali reaksimu ini. Anakku juga begitu, jadi saya disuruh pindah ke dapur. Astaga. Berani masih diperhatikan air galon di belakangnya, baru latar belakangnya itu. Langsung diusir pindah di WC ini. Tidak mungkin. Oven nih. Mau panggang kue kah? Tidak mungkin mau dibanting apa? Mas Wanto. Mas Wanto. Iya. Hidroponik kapan hidroponik? Kayaknya sudah tadi itu ini. Hidroponik mau masuk ini. Materi. Mau untungnya sudah Gali. Untungnya sudah lewat ini apa Lebaran. Kalau tidak saya suruh kumpul Coca-Cola lagi dorong.
Kayaknya. Ada yang tunggu Coca-Cola lalu itu siapa ya? Siapa Pastor Coca-Cola ini anak Agrotek? Tahu. Ini ada pesannya Herja ini, salah satu narasumber. Pertama ya, Pak Herja. Ini dia sampaikan permohonan maaf buat teman-teman. Beliau tidak bisa join lama. Soalnya dia ada forum online di tempat lain. Mendadak dengan NGO LSM ya, dan dia sebagai ketua divisi, jadi tidak bisa kalau tidak hadir begitu. Jadi selebihnya kita lebih banyak diskusi. Di sini juga ada sahabat Herja ya, Herja sekretaris himpunan Himarin. Sahabatnya itu namanya Pak Renal Kutalan, itu ketua himpunannya begitu. Kemudian kami kuliah S2 juga begitu, beliau ketua saya. Sampai sekarang saya panggil ketua ya, karena apa? Cukup berprestasi. Saya live dari grup ini, saya live dari grup. Saya live dari grup. Jadi barangkali bisa sedikit mengimbangi ya, walaupun dengan spesifik yang berbeda begitu. Kerja ke yang itu. Nah, jadi mengalir aja begitu pertanyaannya. Tapi ngomong-ngomong tadi itu sudah selesai kah masalah kandang-kandang itu? Belum. Ada mengenai cuka. Belum, aduh. Sudah puas saya tadi itu antara M4 dan cuka. Cukupkan sampai di situ saja. Jangan diperpanjang lagi, kasihan. Gue pasti kita itu. Aroma kambing. Silakan saja bertanya langsung ke Ariski. Ada beliau di sini. Cuma mana wajahnya? Tidak kelihatan. Saya coba tampilkan. Ada, kasihan. Gantengnya itu. Oh, ini dia. Lagi. Ganteng sekali. Ganteng sekali. Masih jomblo itu. Dian. Jadi bisa lah jadi prioritas ya. Brondo. Adik-adik lagi kasihan. Brondo. Dijodohkan lagi kalian. Iya, mana ini pemateri ini? Saya bertanya mengenai kandang susun tadi. Iya, kalau saran kalau misalnya Herja tidak ada, kita fokus saja ke aroma kandang itu tadi itu. Kayak menarik. Nah, kita ke kandang. Masalahnya pertanyaan di ember tadi itu juga saya tertarik itu. Ikan apa yang hidup di ember? Saya tahu ikan kaleng. Ikan apa itu? Harus dijawab itu. Pasti bisa dijawab. Kalau ada jawabannya itu kan tadi, langsung besok saya bikin, kita cepat panen nanti. Ya, kenapa pusing dengan ikan yang ada di ember? Bisa. Loncatnya ikannya itu. Hidroponik ada kangkungnya di bawahnya ada ikan. Lele kayak lele. Iya, ikan lele. Saya pernah lihat ikan lele. Bedik damber. Mungkin kenapa harus lele? Nah, itu juga saya tidak tahu. Saya cuma lihat masalahnya. Mungkin sedikit dikorek-korek itu bedik damber, kemudian dioplo. Apalagi ya? Mas Wanto yang tahu itu. Enggak, semua orang jangan pusing lari dari tadi dengan ikan yang ada di jangan ember. Lari yang tahu masalah ikan ini. Artinya apa? Sedangkan sarden saja di kaleng. Dari kanan ke tombo di kuali. Ya. Bisa lah itu. Mengimbangi lah apa yang disampaikan. Ikan bakar di piring. Kenapa ikan di ember yang dipusing? Iya, ikan di piring kamu pusing akan. Kalau begitu tanya Kak Gani. Kalau ikan-ikan. Mumpung itu Kak Gani sudah masuk, kayak ikan-ikan itu ada Kak Gani juga ahli ikan. Ya. Pak Wadek ini di Unismu, dia lebih kayaknya lebih paham ini Kak Gani. Makanya tadi coba selain pemateri, selain pemateri tentang ikan di ember, siapa yang bisa jawab jenis-jenis ikan? Saya kasih sepeda. 5 ikan saja. Lele. Tongkol. Iya, ikan tongkol. Ada ikan tongkol. Apa yang suara itu? Anaknya Kak Iqbal kayak itu. Sudah ada suara ikan tongkol. Aduh. Sudah. Bingung sudah saya kalau sudah begini. Karena luruskan dulu ini. Karena Gani mesti luruskan ini. Bagaimana sudah ikannya kita ini? Soalnya cukup simpel, ikan lele, makanan sama benih.
Enggak, di situ kan Iya. ada katian di situ ada situ juga kardinal, bisa jelasin kayak itu. Itu terlakan pengantin baru itu sebenarnya itu. Terlakan itu mereka. Pengantin baru ini pura-pura ini. Ikannya pengantin baru lain. Jangan masih Sepakat. Saya semangat kalau begitu. Saya semangat. Tolong yang Adlian tutup telinganya ya. Masalah ikan ini. Itu bahaya ini. Tidak. Aduh, kenapa Kendal? Mana sudah ini Pak Dokter ini, Mirza? Pak Dokter Herja? Yuk, ayo. Ini saya. Ada yang ada bertanya masih bisa gabung Kak? Gabung saja. Yus Riadi itu ahli HPT itu. Oh. Dosen ahli semut kakao itu. Iya. Dosen PSD KU Tauna. Jadi tanya masih bisa gabung Kak? Jadi saya bilang gabung Jo. Ih, senior semua berarti yang di Tauna ini. Ustadz Fadli ini diam-diam terus. Astagfirullahaladzim. Kasihkan siraman rohani lah kita sedikit dulu. Biar cuma 7 menit. Antum bilang apa? Kuliah begini, berapa? Begini. 7 semester? Dia punya closing statement. Bagusnya Ustadz Muhammad Aslam. Jadi 5 menit sebelum acara ditutup, Ustadz Aslam bakal ceramah sedikit kan, supaya ada nilai berkahnya atau apalagi namanya kan halal bihalal. Jadi perlu yang kalau disepakati, kalau tidak ya enggak apa-apa, langsung tutup aja tuh. Setuju. Jangan. Mana masih ada ke Muhammad Aslam ini? Hilang-hilang. Oh, jaringan mungkin ya. Hilang. Masih ada kayak ini kan sudah ini luar biasa. Jadi yang haram ini mesti dihalalkan, begitu? Ya, itu dia. Pengertian tadi itu. Halal bihalal yang haram atau dihalalkan. Nah, itu juga barangkali harus diperjelas juga kan. Jadi yang merasa harus dihalalkan ini kira-kira tunjuk tangan saja nanti sebentar. Iya. Ada kan di sini yang bisa dihalalkan. Ya. Lagi bulan Syawal. I see. Nah, ini musimnya ini ya, musim hujan lagi kan, itu kan. Iya. Sudah, saya tidak perlu lanjut lagi itu musim kawinnya ikan itu kalau musim hujan. Nggak ikan, dijelaskan yang tadi. Kira-kira ikannya kemana itu? Ikannya kemana? Mungkin bisa dibantu ya tentang terkait budidaya dalam ember itu. Dia kan menanam ember. Perikanan skala household, skala pekarangan, kemudian bioflok. Jadi kalau mungkin dulu barangkali orang kalau misalnya dia ASN atau pekerja swasta mau pensiun kan biasanya itu yang dia lakukan itu. Kalau sekarang kan saya pikir sudah lebih modern lagi ya pengelolaannya begitu ya. Mungkin Renal Putalan, kemudian Pak Wadek ya, Perikanan Unismu, Pak Abdul Ghani barangkali bisa sedikit memberikan penjelasan sehingga teman-teman juga kan bisa mempraktekkan di rumah ya. Sayang sekali kalau misalnya pekarangannya itu agak sedikit luas kemudian tidak dimanfaatkan untuk bertani, beternak ya. Beternak ikan kemudian ayam dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian kan ada dosen juga di Untat ini dan di mana ini saya di Poltek ya, bisa menjelaskan juga Ibu Septian terkait menanam di pekarangan itu ya, barangkali bisa bermanfaat untuk kehidupan begitu. Kemudian pupuk-pupuk organik begitu apa yang bisa ini kan. Kemudian beralih profesi Kak Mirza. Dari beternak, kemudian itu kan bisa dimanfaatkan jadi pupuk. Jadi kan nggak perlu beli kan, bisa saja ambil di kandang belakang dulu, kemudian jadi pupuk. Jadi ya kayak begitulah saya kira. Nah, ini sesuai dengan tema. Jadi kita saling berbagi ilmu lah, ilmu dan pengalaman.
Nah, ada juga kan di sini Iqbal Buntaran kan sudah banyak perusahaan dia kelola kan. Kalau budidaya itu ada kalian, Kak Mirza. Oh, Ada kalian itu. Kalau iya budidaya. betul, ada lian saling berbagi ilmu, tidak ada masalah ya. Sama-sama dosen juga kan. Nah, saya kira nggak usah fokus ke Bagaimana, merek. Bagaimana caranya semua ajar budidaya? Nah, orang ini orang pertanian semua. Saya Bagus bisa sharing apa? saja, Kak. Saya cukup mengajarkan saja orang-orang pasir maki saja. Apalagi Iqbal kan makan sagu. Dan kalian itu. Iqbal, kemudian ada siapa? Pak Gali dia sukses berwirausaha kan. Iya, pebisnis sukses Belum itu. sukses, Pak. Di Bara kan. Belum Dia sukses, punya Pak. banyak pengalaman itu dari sawit Iya. ke Bara. Kalian sudah banyak itu tracksnya itu. Saya mengikuti cerita-cerita beliau di Facebook itu sudah sukses itu. Rumahnya Gimana juga udah Katian? jadi. Iya. Terdiri dari 2 suku kata kayaknya itu. Saya kira artinya sukses story ya. Dia kemudian dari kelapa sawit, kemudian keluar dari kelapa sawit, membangun kemandirian dalam hal berwirausaha kan dari nol. Mungkin itu yang dinamakan merdeka gitu. Merdeka. Begitu. Merdeka dari sawit ya. Mer dan Deka. Nah, sama Ya. Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Al-Islam ini kan saya kaget juga dia. Kenapa dia sudah jadi ahli peternakan ini? Ini kan Justru saya belajar dari beliau ini. saya heran kan, Ariski saja dia mampu imbangi ini. Saya kira Nah, Ariski masih bisa patahkan itu. M4 bisa jadi cuka. Coba. Saya kira mungkin Ariski kan dia secara teori, kemudian banyaklah pengalamannya Ariski juga kan, Pak Ustadz Aslam ya. Yang cuma ternyata ada ilmu-ilmu baru juga yang dimiliki oleh saudara Muhammad Aslam ini. Saya juga baru tahu juga itu. Ternyata saya kira cuma tahu tentang tanah kan, tentang pupuk dan lain sebagainya kan. Kalau sini kirim ke Bapak. Karena beliau kan salah satu kesayangannya Pak Saiful itu, Prof Saiful. Justru ilmu tanah, kalau ditanya tentang materi ilmu tanah sekarang saya nggak tahu. Tapi kalau Bapak bertanya tentang peternakan, insya Allah saya jawab. Gitu. Yang saya tahu itu sebenarnya yang dijelaskan tadi oleh pemateri itu masalah ayam kampung. Nah, sedangkan pengalaman Bapak itu ayam jago. Saya bingung, ayam kampung itu kapan dibahas, Pak? Lebih parah saya kan. Bapak enggak cermati apa yang saya jalani. Kalau saya jalani itu ayam broiler ada, ayam kampung super juga pernah. Jadi saya tahu. Ada nama juga Perwandi. Ini Om Kikalong kok ini Perwandi ini. Mungkin barangkali mau perkenalkan diri dulu. Om Kikalong kayak ini Perwandi ini, mantan ketua Mapala Sanggar Mata. Ya kalau teman ini itu ada Om Darian itu, pengusaha walet. Dia berkumis luar biasa. Dari tadi hanya senyum-senyum, aduh di luar kegiatan. Senyum-senyum. Setahu saya mana gambarnya Kagani ini? Nah, barangkali Pak Suara dulu kan. Dia pakai nama Perwandi. Jadi pendengar saya kita dulu belajar tuh dengan padahal kalau senior semua. Masya Allah Kagani. Itu saja yang saya tahu itu Om Kikalong. Kagani lagi yang digarap. Kagani ini. Kalau dia HPT. Mantan ketua himpunan peternakan Wandi, Acolaka. Iya. Terwandi. Ketua himpunan. Pengusaha sekarang pengusaha walet beliau ini. Wih, luar biasa. Tinggal duduk saja. Saya pikir tadi pengusaha ikan lele, soalnya bisa macam kumis ikan lele. Dia itu salah sekarang rumah juga itu. Itu salah miliar itu. Oh, bukan cuma pekarangan rumah itu, Kak. Itu tetangga juga kena itu. Satu kampung. Masalahnya di desa saya itu mau keluar perdes 2.000 palet, Pak.
Iya, di sini juga Kampung sempat masalahnya konflik itu. Aduh, harus dibuatnya perda itu, bikin ribut saja. Saya mau tidur Pak, tidak tenang Ini- lihat suara Walid itu. Jadi Kak Gani ini jalan-jalan ke Lamala tidak sempat kita ketemu ini kemarin. iya. Di Sampai ke mana? kampung saya, sampai ke wilayah saya, tapi Kak Gani tidak ketemu ini. Astaga, di mana? Di Lamala di mana? Waktu Kanda ini masuk rintis apa namanya pecinta alam di Lamala itu kayaknya. Luar biasa. Apa tikar? Lamala punya, saya lupa namanya itu. Waktu mereka diksar itu, kayak Kak Gani muncul itu, ada. Kayaknya Tia, bukan saya itu. Kopi senior, kopi. Anak-anak Unismu yang digodok masalahnya? Mana itu? Bukan saya mungkin. Kan di Lamala. Tapi Gali Rifai itu begitu memang dia. Setiap minggu dia lewat Parigi, enggak pernah dia singgah. Aduh. Gitu. Dia bilang orang kalau datang ke kampungnya enggak mau datang. Anu Katian. Bukan Gali Rifai. Oh, Gali Rifai. Gali Rifai ya. Karena Gali. Jadi ilmu tanah ini luar biasa Pak. Ini berprestasi betul ilmu tanah ini. Punya dua namanya. Satu. Kayaknya semua ilmu tanah semua ini. Belum. Yang ditanya tadi ilmu baru kayaknya. Satu kali ilmu baru tadi itu. Aslam, Pak. Luar biasa. Saya ini awalnya ini mengira orang Jawa ini ini. Muhammad Aslam ini namanya kan sangat Jawa sekali ya. Saya kira dia keturunan kerajaan Jogja kan namanya. Wiyogo. Dulu sudah jadi orang Jawa itu. Dari kakekku punya kakek, dia punya kakeknya itu. Nah kan? Ada saya bilang? saudaranya Kenapa kakeknya ditanyakan tadi itu? Jadi pas jelas mazhabnya. Pas ribut diuntat. Mazhabnya itu kalau kita mau tarik dari saya sampai ke Jawa itu tahun 2007 waktu itu. Bayangkan ribut-ribut diuntat Pak, kong dia mangamu. Tokaili aku. Selesai. Hai. Padahal mengaku Jawa. Tokaili aku. Di situ saya kaget. Saya bilang, selama ini saya tak tipu dan saya kira. Minta maaf, mohon maaf lahir batin Pak Guru kalau Bapak sempat tertipu. Tokaili aku Padahal dan Kak Mirza ditipu sama. Makanya sekarang saya ganti jadi Muhammad Aslam. Nah, sekarang berganti nama. Soalnya waktu mau buat SIM itu enggak cukup di di kartu SIM-nya itu mau ditulis nama. Dipendekkan saja ya. Iya. Karena kalau mau ditulis aslinya itu panjang. Wiyogo Atmo Darminto, Kuncoro Mangunkusumo, Jayanegoro Putra Atmaja Atmo Wiloto Susilo Bambang Yudhoyono. Saya sudah kenal dia sejak 2005, Pak. Saya sudah kenal dia sejak masuk 2005. Satu itu, lagi baru yang kenal dia orang Jawa. Temannya kita itu sering dipakai Petobo, dia itu rapi. Luar biasa Pak. Saya sering baca dia punya status itu, menginspirasi. Beliau sekarang jadi sekarang sekdanya Sigi. Wah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa Pak. Kaget saya. Betul rapi gini kah? Saya lantai. Biar bagaimana Pak, saya utang budi sama Rafiq itu. Waktu KKN. Ini saya ini Pak, mau disodorkan capikus Pak. Sama preman-preman itu di mana? Di tempat KKN. Dia datang. Cuma mempersiapkan untuk besok. Ini. Jangan kau ganggu dia itu. Dia tidak begitu itu. Nah, sudah aman. Saya kurang lebih begitulah pengalaman saya dengan saudara kita itu namanya Rafiq. Itulah kita di pertanian. Kalau bukan pertanian tidak ketemu kita ini. Mungkin fokus ke tadi ya, mungkin si Ariski mungkin menjelaskan kembali, kembali ke ikan. Ki masih hidup Ki? Jawab sudah itu. Ikan ya, mungkin kembali. Silakan ke Pak Renal atau Pak Abdul Ghani bisa menggantikan perannya
Herja ya, mungkin tidak secara langsung tetapi bisa membantu lah. Karena sama-sama keilmuannya perikanan lah. Jadi tahu kan, oh Budik Damber itu begini, bioflok begini. Jadi menanam beternak ikan. Kalau saya menghormati senior saya, silakan Kak Gani. Begini manfaat ekonominya kan. Jadi sehingga bisa menginspirasi kami semua kan tetap merasa bahagia kan di rumah saja ya. Walaupun pandemi corona atau new normal dan lain sebagainya tetap aman-aman saja, bahagia-bahagia saja, happy-happy saja kan. Karena kami tetap bisa hidup produktif juga di dalam di sekitar rumah dengan bertani, kemudian beternak ikan atau misalnya ayam dan lain sebagainya begitu. Ditambah satu juga walet kan. Banyak latar belakang, tidak bisa. Ada Ongki Kalong dan pengusaha walet kan. Saya kira kita saling berbagi ilmu juga. Saya juga ingin taruh walet di belakang rumah ini. Masih cukup rumahku kayaknya. Begini sebenarnya saya mau belajar lagi ini dengan Pak Herja. Ada Pak Herja, ada Pak siapa ini? Renal. Karena saya kemarin kan belajar perikanan ini waktu kuliah. Saya belum tahu sekali apa ini perikanan ini sebenarnya, apalagi tentang budidaya. Karena kemarin waktu kuliah 1, masih jarang tahu tentang perikanan. Maka saya masih belajar dulu juga ini. Apalagi kalau saya sepindah jalur, Kak. Saya sepindah jalur. Jangan. Nah ini masuk ulang ini Ariski nih, saya coba. Ini ya, nah ini Ariski masuk ulang. Jaringan kayaknya dia, ini masuk ulang dia. Ini saya tuh belajar pelihara walet saja lebih bagus. Karena itu penghasilan lebih saya banyak. juga tertarik dengan walet ini. Iya, betul itu. Ini Firwandi. Mau saya kepala nanti jangan. Kalong itu. Pelihara walet, pelihara ayam kampus. Nah, itu bagus juga itu. Ayam kampus. Ayam kampus. Kak Gani, kalau kita cerita ayam kampus, kesan kami. Oh, jangan. Kalau urusan ayam kampus itu, Pak, urusannya ilmu tanah, Pak. Mereka itu rata-rata. Oh, gitu. Jadi ayamnya, saya curiga jangan ayamnya Om Ambon orang ambe ini. Itu ayam di kampus itu, bukan ayam kampus. Ayam di kampus, diperjelas. Itu ayam di kampus. Ayamnya Om Ambon maksudnya. Oh, ayam Om Ambon. Di belakang Sagar Mata itu. Di belakang Sagar Mata itu biasa itu saya lihat. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah habis. Habis ya? Sopuna. Bagaimana sudah ada kehutanan di atas. Jadi tidak berani lagi ayam menyeberang. Sekalian mengingat ya, bonus itu kan, Om Ambon kan, karena ada itu mahasiswa hukum itu yang gagal itu, ponakannya. Ya. Kopi tempat itu Mirza. Kan kau biasa tempel-tempel kopinya selebaran di situ. Bukan kartu. Ada satu teman di situ tuh. Kartu, guys. Siapa? Si Jeki Amir. Itu langganan tuh di kantinnya Om Ambon itu. Mau lihat dia punya dia punya mana mereka ini tidak muncul ini. Jeki saya tidak tahu. Tidak ada Kak Jeki. Kak Jeki siapa nih banyak yang tidak. Lagi sibuk ini mereka kemarin ini. Kemarin kita muncul semua ini. Ini Ujeng ini. Berapa kali dibuat ini? Sultan Ujeng juga belum muncul ini. Sudah 2 kali. Kemarin kita kumpul semua ini. 2005 kita kumpul semua. Ada Sultan Ujeng sudah ada. Ih, ada Kak Jeki. Kak Jeki. Ujeng. Ada Bang dosen. Ada dosen. Ada Halo Kak Ujeng. Luar biasa Pak. Mana Ujeng? Wartawan. Jurnalis. Wartawan ya. Sudah ada semua ini. Akhirnya muncul sudah muka-muka ini. Oh. Mana tadi Pak Ujeng ini? Cuma saya ada di sini. Ujeng. Apa yang dibahas ini senior? Iya. Kan kita tadi ini iya. Jelas lambat nih. Masuk ini. Saya mau mantau saya. Ujeng. Mantau Perintah. Ujeng, so aktif ulang Friendster. Aduh.
Bukan Friendster dia lalu. Kalau tidak salah apa yang gamenya kita itu main perang-perang itu Empire 3 kalau tidak salah itu. Empire Earth. Empire. Dia ini penggila Empire. Jangan. Bisanya dia gombal saya cuma beda satu meja. Dia mengangkut perempuan siapa dulu namanya itu. Padahal cuma yang di samping. Penghuninya labnya peternakan itu. Ya, betul sudah. Tidak salah lagi itu. Jangan sampai ketok-ketok leh. Satu rame-rame. Astari itu dia punya musuh itu, Astari. Luar biasa memang ini. Empire. Wartawan ini. Kalau bicara dengan Kak Ujeng, lo gue itu. Itu lagi gue. Oh iya dah. Ya. Beliau ini wartawan Jakarta. Jakarta. Dia upload itu fotonya dia pakai baju itu di kepulauan itu luar. Dia pada semua penghuninya ini Kak. Dia kalah. Cuma kalau Jeng, kalau kau balik ke Palu Jeng, mohon maaf kok di lockdown dulu 14 hari. Kau rasa itu? Sudah puas saya jadi ODP dengan PDP di sini. Wah gitu. Kau pikir harus cuma kau ODP? Juga, Saya juga ODP. Orang dari Parigi. Orang dari Parigi. Tinggal positif yang belum Oh, tinggal positif yang belum ini. Jangan. Tapi main itu positif sudah. Nah itu yang positif kayaknya ini. Ini apa yang dibahas ini? PSBB. Ini apa yang dibahas ini? Coba katanya serius dulu. Materi ikan tadi dibahas. Ikan dalam ember. Kayaknya harus disetting. Mana sudah Kak Gani tadi? Kenapa tak keluar? Hilang. Ada. Halo Jeng. Itu tuh mukanya. Itu tuh ya, kayaknya begitu. Terus sama orang ganteng. Dari dulu itu. Jadi saya kasih tahu tadi di grup itu, Kak Jeki ditunggu adik-adik. Ya, saya tinggal tunggu ini responnya ini. Marah nanti istrinya kami Zain. Kayaknya. Itu lagi. Ini kami Zain. Saya betah ini baliat Kakak Adlian ini. Masya Allah. Ya, kita tunggu closingnya saja nanti itu. Saya cukup mengaminkan kan halal saja. Halal bil halal kan? Menghalalkan. Menghalalkan yang belum halal. Ya. Layar hitam muncul lagi. Wandi. Acolaka jangan ketawa. Kau Jack, tolong dulu. Itu karena statusnya Adlian itu. Begini kan statusnya. Ayo foto aku. Saya bilang maaf. Saya harus. Tidak perlu. Karena sudah menikah. Saya harus buat program kolaborasi kayaknya nih antar dosen. Jadi dosen di mana? Dosen di Papua, dosen di Luwuk, dosen di Untat, dosen di Toli-Toli, dosen. Nah, ini kayaknya harus kolaborasi nih. Betul, saya sepakat. Boleh kayaknya dibuat program. Tambahkan jaringan situ ringaton. Tenang, nanti saya jadi moderator. Kalau lintas dosen, aman itu bisa diamankan. Yang penting dimuat di surat kabar. Gimana Kakak Gani? Bagaimana Kak? Betul itu, saya sepakat kalau dimuat di surat kabar. Dimuat di surat kabar. Biar eksis juga sedikit. Eksis Kak. Siapa itu Kak? Pekerjaannya itu Tian itu. Kenapa lagi bawa-bawa namanya kita ini? Kalau kayak susah. Mana? Jeng. Namanya itu Gali. Makanya Tian. Aduh, ini Jeng. Tua ini. Iya. Makanya saya baru lihat kayak pernah saya ketemu ini Adlian, tapi tidak tahu di mana. Asik. Gimana? Di sekretnya siapa sih? Dosen itu. Kak Mirza. Dosen itu Kak Mirza, coba mic-nya torang di-mute semua dulu. Tinggal Kak Adlian dengan Kak Gani dulu saja yang dikasih aktif mic. Torang diam saja. Saya memutihkan diri sendiri. Saya ingat-ingat juga ini. Saya ingat-ingat juga kayaknya pernah dia lihat memang itu Kak Gani lihat di apa namanya? Di bawah telapak kaki. Bukan di bawah telapak kaki, so diinjak. Pernah waktu di Ronjo dulu. Astaga.
Kenapa? Kenapa semua ini di-mute? Tidak sopan. Wah, sama-sama baku muti nih, cuma saya sendiri. Aduh. Luar biasa. Moderator tenang saja. Mood saja, tidak apa-apa. Jadi siapa Kamirzani? Udah, kasih baku jadi saja. Moderator Kamirzani. Kalian memang semuanya licik. Hukum adat sudah bermain ini, Pak. Semua ini bisa online, kecuali salat yang tidak bisa online ini. Bagaimana, Pak? Pak. Mau saya kasih doanya? Iyo, apa doanya, Kanda? Pernikahan ini bisa, Pak. Hari ini yang Mbak Ana. Saya mau kasih doa untuk Rajali nih. Hari ini yang Kayaknya hari ini mau sekali. Mau sekali sudah itu Kak Gani. Kak Gani. Ijab kabul saja kan, kita semua ini saksi. Iya, ada Ustadz ini. Kak Muhammad Aslam ini. Insyaallah. Muhammad Aslam, penghulu. Muhammad Aslam kan penghulu kan. Sekaligus penceramah kan, penceramah pernikahan. Nah, kalau saya kan memfasilitasi saya sebagai saksi. Ya. Sah? Oh, belum? Oh, ulang. Ditarik dulu. Apa ini ya Allah? Habis itu lanjut lagi ya. Ampun senior. Jangan lama lagi mau mati ini dulu. 1 menit lagi. Ampun senior, siap salah. Coba katakan cinta dulu supaya didengar. Luar biasa. Tidak ada itu sejarahnya Kanda untuk perempuan yang menyatakan cinta duluan, yang ada itu laki-laki. Saya di Padang dengan India itu berlaku. Ya. Tapi ini kan bukan di Padang. This is Papua. Padang dan India. Kak Gani tidak peka. Sudah bisa. Kanda Gani, aktifkanlah mikrofonnya itu. Mikrofonnya. Kanda, saya tahu Kakak Gani bias dalam kamar mandi. Iya, kayaknya. Apa yes. Iya, sama antar nomor kamu Adrian. Saya kira itu sudah ada istrinya. Masih muda. Belum. Jangan cuma dikira, ditanyakan langsung saja. Ditanya, betul itu. Supaya dipastikan langsung tuh. Berapa itu Papua? Papua di mana kau lihat? Di Sorong. Jadi saya promosi ya. Kalau misalkan mau ke Raja Ampat. Oh, Sorong, saya tahu. Lewat Sorong. Jadi yang pakai bayi siliter